Ya, selamat siang pemirsa Banjarmasin Post. Kembali bersama saya Hanani, reporter Banjarmasin Post. Tadi kita sudah menyiarkan langsung ya pembuatan ekoenzim yang berasal dari sampah organik berupa buah-buahan segar dan sayur untuk dibikin ekoenzim seperti yang terlihat di layar ini. Dan kita akan minta review langsung ya dari Ketua Ekoenzim Nusantara Kalimantan Selatan, apa-apa aja sih produk ekoenzim dan khasiat atau kegunaannya. Silakan Pak Akbar Rahman. Baik, terima kasih. Jadi ini semua adalah produk dari ekoenzim yang kita fermentasi selama 3 bulan atau 90 hari. Di mana di sini mungkin ada warna yang berbeda. Warna yang membedakan itu disebabkan oleh gula. Jadi gula yang digunakan. Kalau yang warnanya seperti madu ini menggunakan gula merah atau gula aren, warnanya juga demikian. Kemudian yang warna hitam ini enzim juga, tapi menggunakan molase atau gula tebu, jadi warnanya hitam. Atau biasa kita kenal gula yang digunakan untuk membuat kecap gitu. Gula apa tadi namanya Pak? Gula tebu. Gula tebu. Tapi bukan gula pasir ya? Bukan. Nah, kita tidak menyarankan untuk menggunakan gula pasir karena gula pasir itu sendiri pada proses pembuatannya sudah menggunakan bahan kimia. Jadi enzim ini adalah bakteri positif. Jadi di sini sebenarnya makhluk hidup gitu ya, makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Jadi kalau dia terkontaminasi dengan bahan kimia, itu akan mengurangi kadar enzimnya atau jumlah enzimnya akan berkurang. Makanya kita hindari bahan-bahan yang berbahan kimia. Makanya produk ekoenzim ini sangat ramah lingkungan karena sangat minim atau bahkan tidak ada menggunakan bahan kimia gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya produk-produk ini hanya menunjukkan saja manfaat dari ekoenzim itu. Jadi kita buat berbeda-beda. Jadi misalkan ini adalah lumpurnya atau ampas dari ekoenzim yang tadi sampah yang kita buat itu kita haluskan dengan blender. Kemudian ini bisa digunakan untuk luluran gitu ya. Buat lulur juga. Luluran, kemudian nanti sumbat. Jadi kalau misalkan toilet kita tersumbat, cukup dituangkan ini, didiamkan beberapa saat, nanti akan disiram lagi, lancarkan lagi sumbatannya itu. Jadi kemudian ada juga ampas yang kita keringkan. Nah, kalau ampas yang kita keringkan ini bisa menghilangkan bau-bau di dalam ruangan. Dan baunya juga bukan bau sampah lagi, jadi bau fermentasi. Jadi sangat bermanfaat untuk menghilangkan bau di dalam ruangan. Kemudian ini adalah sabun ya, sabun ekoenzim. Jadi produk dari ekoenzim ini kita buat, ini ibu-ibu nih yang membuat produk rumah tangga. Setelah membuat ekoenzim kemudian diolah menjadi sabun dan ini bisa dimanfaatkan sebenarnya. Nah, tadi kalau kita katakan bahwa ekoenzim itu tidak boleh dijual. Namun perlu diingat bahwa kalau kita berkreasi lagi setelah ekoenzim itu kita buat sabun, ini boleh dijual-belikan. Nah, jadi ini produksinya boleh diperjualbelikan. Jadi Dr. Sukon itu dia menjaga hanya pada fermentasi pertama. Tapi fermentasi kedua itu boleh diperjualbelikan. Misalkan kawan-kawan pegiat kita di Tabalong misalkan, mereka mengembangkan ekoenzim ini untuk pertanian. Jadi dengan menggunakan beberapa kali eksperimen untuk menghilangkan hama di tanaman, teman-teman di sana memfermentasikan kedua ekoenzim dan itu efektif ternyata menghilangkan hama tertentu dan itu produk yang bisa diperjualbelikan gitu. Ya, nah ini adalah bukti bahwa ekoenzim ini sebenarnya bukan hanya ramah terhadap lingkungan, juga mengupayakan kita bagaimana kita berkreasi lagi, mengembangkan dari pengetahuan ekoenzim ini. Sangat banyak pengetahuan yang bisa kita kembangkan. Jadi misalkan ini. Nah, jadi fermentasi kedua itu bisa mengusir nyamuk. Misalkan kita tambahkan dengan daun serai gitu ya. Nah, ini juga bisa efektif menghilangkan nyamuk di dalam ruangan. Jadi mengusir nyamuk begitu. Jadi sangat banyak manfaatnya. Kemudian untuk ampasnya ini tadi saya katakan bahwa bisa untuk luluran, untuk kita mandi itu bisa. Jadi cukup menggunakan ekoenzim. Kemudian ini juga bisa menghilangkan bau badan kita begitu ekoenzim. Gatal-gatal juga. Gatal-gatal juga. Jadi sangat efektif, sangat banyak manfaatnya. Kemudian untuk hewan kesayangan kita juga bisa. Buat sampo
Kucing. Dengan produk yang sama, ekoenzim juga, tapi bisa dimanfaatkan juga untuk hewan kesayangan kita. Jadi biasanya ada kucing kita yang gatal-gatal atau kutuan, cukup disemprotkan saja ke ke tubuh kucing kita, itu bisa membantu untuk menghilangkan kutunya. Persentasenya kan Sama 1:1000 saja. Jadi persentase untuk disemprotkan itu 1 liter air, kemudian 1 mili enzim. Perkiranya sekitar setengah tutup botol ya. Setengah tutup botol. Itu sangat banyak obatnya. Apalagi ya. Kemudian, nah untuk membersihkan kendaraan bermotor kita, mobil kita, jadi bisa dicampur dengan air kemudian dibersihkan. Jadi tidak menggunakan sabun pencuci mobil lagi atau motor lagi, cukup menggunakan ekoenzim itu sudah sangat efektif membersihkan. Bahkan bahan-bahan stainless itu juga sangat kinclong gitu. Sudah pernah kita uji coba juga, itu bisa digunakan ke sana. Kemudian apalagi nih, lantai. Nah, lantai rumah kita. Jadi misalkan di sekolah ini ya, kan setiap hari nanti akan dibersihkan. Apalagi saya lihat tidak masuk ke dalam ruangan menggunakan sandal atau sepatu. Jadi lantainya cukup membersihkan dengan ekoenzim sudah sangat terbantukan begitu. Jadi disinfektan gitu ya. Disinfektan juga, jadi membersihkan disinfektan juga. Jadi sangat sehat untuk lingkungan kita. perbandingannya sama. Sama 1:1000 saja. Jadi kita pernah uji coba untuk 1 liter ekoenzim itu ternyata cukup untuk 1 bulan pemakaian. Pemakaian harian. Lebih hemat Jadi ya. 1 hari, iya. 1 liter tadi modalnya kalau kita hitung, kalau menggunakan gula merah itu cukup Rp3.000 lah, Mas. Karena 100 gram gula merah. Nah, kalau kita beli gula merah misalkan 1 kilo sekitar harga 25.000 lah kira-kira ya. Nah, itu bisa menghasilkan 10 liter ekoenzim ya. Jadi sangat banyak ininya. Jadi sangat efisien sebenarnya. Kemudian apalagi ya, sangat banyak manfaatnya. Nah, ini sengaja kita buatkan dulu karena dia bisa juga disemprotkan ke dalam ruangan kita. Jadi kalau ruangan kita ingin disegarkan lagi, cukup menyemprotkan. Penyegar ruangan. 1:1000. Penyegar ruangan ya. Penyegar ruangan. Jadi ini air sudah dicampur dengan 1:1000 air. Jadi hanya kelihatan airnya, ekoenzim sudah tidak kelihatan karena sangat sedikit kita gunakan ekoenzimnya. Nah itu. Anti radiasi. Terus apa ini? Anti radiasi. Anti apa ya? Nah, radiasi betul. Jadi saya memanfaatkan ini. Jadi kita kadang kalau tidur itu handphone kita itu di sekitaran kita, di tempat tidur kita. Makanya di tempat tidur saya itu saya susun botol-botol ekoenzim ini yang berisi ekoenzim, dan efektif memang dia bisa menghindari radiasi. Jadi menurunkan radiasi dari bahan elektronik kita, khususnya handphone ya. Ini terbukti ya. Silakan dicek di YouTube Ekoenzim Nusantara Kalimantan Selatan. Itu ada reviewnya terkait dengan bagaimana radiasi itu bisa diturunkan dengan mendekatkan saja ekoenzim ini ke handphone kita. Ya, silakan dicek nanti. Tadi ada yang buat kutil, mana Pak? Kalau buat kutil sederhana saja. Jadi bahan ini ekoenzim yang ada ini bisa dicampurkan 1:400 kemudian disemprotkan secara berkala, atau di kutilnya itu kita langsung oles saja. Itu nggak pakai, ya. tidak pakai tambahan air. Tidak. Jadi bisa juga dikompreskan, kita masukkan dulu di dalam kapas, kemudian kita kompreskan ke yang tadi yang kutil kita. Iya. Apalagi Bu? Detok kaki Pak, detok kaki. Detok kaki. Nah, jadi ekoenzim ini sangat bagus ya. Kita sudah juga pernah menggunakan detok. Nah, jadi campuran untuk detok memang lebih banyak sedikit ekoenzim yang kita gunakan. Jadi siapkan air hangat di dalam baskom, kemudian diisi sampai mata kaki kita terendam, kemudian dimasukkan ekoenzim sebanyak 5 tutup botol. Nah, kemudian nanti direndamkan kaki kita sampai air hangatnya itu dingin, kemudian kita lap kaki kita. Nah, karena proses detok itu akan memperbesar pori-pori kita, maka yang pertama kita hindari kaki kita langsung terkena lantai. Jadi pakai alas kaki atau menggunakan kaos kaki setelah menggunakan detok ini. Kemudian tidur. Jadi penggunaan detok yang paling efektif itu yang pertama setelah mandi sekitar 2-3 jam.
kemudian atau sebelum tidur ya. Nanti akan kita rasakan sendiri perbedaannya, tidur kita lebih nyenyak gitu. Nah, itu akan merupakan reaksi dari detong kita. Oke. Akan dicoba di rumah. Jadi sudah semua ya tadi ya. Apalagi sangat banyak manfaatnya. Ini air purifier. Jadi itu tadi untuk anukan lagi udara kita, membersihkan lagi udara kita. Kemudian kumur. Nah, kumur. Buat kumur-kumur. Ini cukup efektif juga untuk menghilangkan bau di mulut kita begitu. Iya, sangat banyak manfaatnya. Nah, ini yang menarik ini. Biasanya ibu-ibu nih, kalau beli sayur dari pasar, kemudian sampai di rumah layu sayurnya. Nah, cukup direndam lagi dengan ekoenzim, itu sayurnya akan kembali pulih atau kembali segar. Nah, bisa dicoba ya dengan campuran ekoenzim. Jadi Pakai air juga, Pak? 1:1000. Pakai air 1:1000 tadi. 1:1000 direndam. Sama juga buah-buahan. Jadi yang sudah layu itu akan kembali Berarti cuma segar. beberapa tetes gitu ya. Iya, hanya beberapa tetes. Oke, sudah selesai. Masker. Nah, Oh, ada masker. kalau kita biasanya membuat ekoenzim itu nanti akan ada jamur-jamur namanya jamur putih atau jamur itera. Itu bisa juga digunakan maskeran. Ya, juga digunakan maskeran. Jadi sangat banyak manfaat ekoenzim ini. Bahkan tidak ada yang kita buang dari hasil fermentasi kita. Semua bermanfaat. Jamur yang tumbuh di ekoenzim ini kita bisa gunakan untuk tadi maskeran, kemudian macam-macam lah. Nah, jadi mari kita membuat ekoenzim lebih banyak lagi agar tadi mengurangi sampah organik kita, berakhir di TPA, kemudian manfaatnya kita bisa gunakan langsung di kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih Pak Akbar Rahman, Ketua Ekoenzim Nusantara yang juga dosen Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin atas penjelasannya. Nah, jadi pemirsa ini produk-produk hasil ekoenzim yaitu dari fermentasi misalnya kulit buah-buahan tadi ya, kulit buah-buahan dan sayuran yang difermentasi selama 3 bulan akan menghasilkan ekoenzim, dan ini bukan produk komersil ya, tapi untuk edukasi tadi. Jadi kita bukan bukan promosi. Jadi kita di komunitas ekoenzim itu adalah relawan, kemudian tidak memperjualbelikan ekoenzim, tapi kita mengajak semakin Masyarakat banyak orang membuat bikin ekoenzim, sendiri. maka akan membantu lingkungan kita. Oke, terima kasih. Baik pemirsa Banjarmasin Post, sekian dulu laporan langsung saya dari Madrasah Aliyah 1 Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Saya Hanani, reporter Banjarmasin Post. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.